Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu yang lalu penulis sempat nyinggung ya, bahwa ya penulis ini sudah lama nggak mompa ban, dan ya akhirnya penulis merasakan bagaimana sih terlalu empuknya ban untuk ban yang ukuran diameter bannya sangat besar ya, termasuk ban gembrot ya, ban apa sih istilahnya. Jadi ban NMAX depan belakang itu kan gemuk. Nah, gemuk ini mempengaruhi dari kenyamanan. Untuk kenyamanan ban NMAX ini bisa dibilang nggak nyaman. Jadi walau kempos pun ya, sentakan ban itu masih keras, cangkang bannya itu keras. Nah, penulis merasakan sendiri bagaimana paling empuknya ban NMAX ini, karena tekanan angin sangat kurang, mungkin cuma 10 bar atau 15 bar gitu ya, rendah sekali. Ban itu sampai cukup lunak ketika diinjak. Nah, apakah jadi sangat nyaman? Enggak juga sih. Kenyamanan itu malah ada yang turun, ada yang naik. Jadi memang ada yang makin nyaman, tapi di kondisi tertentu nggak nyaman. Dan ya penulis terus terang nggak bisa bilang kondisi jalan kayak gimana ya, karena raketok kondisi jalan ya opo gitu. Karena ada jalan-jalan yang makin nyaman, ada jalan-jalan yang makin nggak nyaman. Jadi ya untuk diketahui yang namanya kenyamanan itu sangat bergantung pada pas atau tidak per dan shock breakernya. Dan ban itu mempunyai nilai per tersengritnya, ada shock breakernya lah. Jadi ada redaman dari ban, ada per melentingan dari ban. Biasanya angkanya lebih tinggi dari per suspensi. Nah, ternyata kalau pakai ban gembos itu nggak selalu lebih nyaman ya. Bahkan di jalan keronjalan pun ya, jalan paving itu tergantung kecepatan. Nyamannya itu terutama kalau agak kencang, jalan 50 ya. Jalan 50 di paving itu ya termasuk sangat kencang. Kalau dipakai jalan 20, 10 ya sama saja ya, nggak ada bedanya. Jadi penulis kan hari ini pakai tekanan ban yang ya sudah cukup standar lah ya, mungkin 30-an ke atas belakang dan depan. Dan penulis nggak merasakan perbedaan kenyamanan yang sangat berarti untuk kecepatan 50 km/jam. Nah, setelah bannya dibuat setelan keras ya, yang terasa paling nggak nyaman itu kecepatan berapa? Kecepatan 20-10 tuh kerasa. Kalau 30 ya kerasa masih ada bedanya, tapi ya enggak banyak. Jalan 50 makin minim, apalagi jalan 100. Kalau ya ini cuma kira-kira karena kondisi tidak memungkinkan ya. Mungkin paling banter cuma jalan 90 ya. Perbedaan antara ban gembos dan ban keras itu terutama ya mungkin di jalan sangat kencang ini ya. Dari sisi getaran sentakan-sentakan ini ya memang ban gembos nggak begitu banyak ya sentakan nih. Tapi yang terutama adalah nggak stabilnya. Gel goyang kiri kanan ada kayak sentakan gitu Pak. Penulis sampai berpikir ini jangan-jangan bannya nanti lepas gitu. Ketika sampai rumah pun penulis penasaran ya, ingin tahu kok kayak ada bocor kenapa gitu ya. Karena ya penulis penasaran juga, karena kan ban belakang sudah pakai cairan nanti bocor. Mengapa kok tekanan anginnya kayaknya lebih rendah daripada yang depan gitu ya. Penulis cek
siram air, pegang ban, kaget penulis. Dile, kok panas bannya ya? Jadi bannya sangat panas. Memang cakram juga panas, tapi kan Pak cakram genger kan. Masa ya panas si cakram bisa nyampe nang gini ban lo ya. Menurut penulis itu dari bannya sendiri yang panas. Jadi karena ban sering berubah bentuk jadi panas. Berubah bentuk karena yo nang jalan mulet-mulet. Kerasa ya. Terasa di jalan itu gerakannya nggak bisa stabil ya. Memang kalau dicueki dipakai ngebut 105 gitu bisa tapi ya tetap ban itu jadi dipaksa untuk berubah bentuk terus. Nah berubah bentuk ini bikin panas. Ban ini kayak dimasak. Nah ban kalau sering dimasak itu ya jadi cepat rusak. Jadi nggak enak ban terlalu empuk itu ya. Kalau kecepatan tinggi nggak stabil, selain itu bannya cepat panas, cepat rusak. Kalau di mobil ya bisa meletus juga. Dari sisi kenyamanan juga di satu daerah mungkin plus, di daerah lain jadi minus. Jadi sebenarnya tergantung medannya juga. Kalau untuk medan penulis antara tekanan anginnya proper, genah, dengan tekanan anginnya terlalu empuk, ya milih yang proper saja, karena ya nggak begitu beda. Tentu ada sweet spotnya ya, ada titik dimana ban itu nyaman di kondisi apapun, lebih nyaman di kondisi apapun. Dan itu tekanan anginnya tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, tidak terlalu lembek. Nah untuk posisi yang pas ini bener, ban itu nyaman banget ya, suspensi jadi terasa sangat nyaman banget, paling nyaman kalau tekanannya sudah pas. Jadi terlalu gembos itu nggak enak, ya tentu keras juga nggak enak. Dan posisi pas ini rasanya juga bergantung pada kecepatan berkendara dan kondisi jalannya, karena ya keritingnya jalan kan beda-beda ya, nggak sama. Yang keritingnya besar-besar, jadi ya betul-betul ya, kalau ingin betul-betul nyaman harus sesuai dengan kondisi daerahnya, harus sesuai dengan gaya berkendaranya. Mau kecepatan berapa di jalan mana, karena bisa saja untuk jalan A itu empuk, jalan B gak empuk, gak nyaman. Ya balik lagi lah, yang namanya suspensi, ban itu harus ada pas-pasannya juga. Mungkin ada ban yang tipe komponnya empuk, yaitu membantu juga, bisa terasa gembos gitu ya. Tapi yang balik lagi, kalau komponen empuk bannya cepet entek biasa nih. Komponen empuk kembangannya banyak, kembangan kecil-kecil banyak, itu empuk sekali itu. Tentu ya kestabilan beda lagi ya. Kalau komponen empuk mungkin nggak banyak mempengaruhi kestabilan, tapi kalau kembangannya banyak, kecil-kecil, tipis-tipis, nah itu agak mempengaruhi, karena kan jadi mulet bannya ya. Yang paling ekstrim ya tentu ban kembang tahu ya, yang agak panjang-panjang tentunya, bukan yang kembang tahu nih pendek-pendek. Tapi rasanya kalau untuk NMAX ini kalau ban trail yang kembangannya rotok panjang, semuanya pendek-pendek. Nggak stabilnya bukan karena karetnya mentul-mentul melar, tapi karena
arah guratannya yang membuat bannya nggak stabil. Ya, arah guratan ini ya yang membuat penulis memilih Aspira Premium untuk ban penulis. Karena kalau yang merek lain-lain bagian tengah tadi ono guratan nih. Pengalaman pakai ban bawaan NMAX ini belah. Yes. Kalau hujan-hujan gak wani banter sampai. Begitu bannya gondol jadi berani. Jadi penulis waktu ban gundul jalan 100, hujan-hujan deras no problem, bablas. Tapi ketika ban baru hujan-hujan, yes, jalan 55 itu ngeri bang. Karena apa? Karena sama air ban itu disibakkan ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kembangannya. Dan itu bukan ban depan tok, ban belakang iya, lah ngeri. Jadi makanya pada saat hujan-hujan itu kode disalip sama motor kecil-kecil sing bane kembangannya api. Karena kebetulan motor kecil-kecil kembangannya malah cocok untuk hujan. Sing motor sisi gede kembangannya banyak yang nggak cocok. Ironinya itu ya. Terutama untuk NMAX. Karena untuk NMAX itu ban depannya kembangannya nggak wokro, harus gak kena. Beda ya, walau sama-sama IRC nya antara PCX dan NMAX itu beda ya kembangannya. Untuk yang NMAX kembangannya lebih ya menjerumuskan orang, sementara yang PCX lebih genah karena pakai garis tengah. Ya kalau mereka yang hujan-hujan butuh masih kencang ya harus pakai model yang ada garis tengahnya ya. Kembali lagi ke topik ya. Jadi ban itu jangan sampai disetel terlalu empuk ya. Terlalu empuk itu ya kadang sia-sia, nggak nyaman. Dan ingat ban itu cuma berperan kecil saja loh ya. Ada peran dari suspensi juga. Jadi suspensinya apa sudah mumpuni. Karena kalau suspensi ini bawaan ya, terutama untuk suspensi belakang, ya jangan berharap nyaman. Minim suspensi belakang di upgrade. Suspensi depan dipastikan olinya dalam kondisi baik. Kalau sudah lebih dari 10.000 km, sering kondisi suspensi bawaan itu sudah nggak baik lagi, apalagi yang merek Honda, karena cairannya biasanya sampah ya, cairannya kualitasnya sangat buruk kalau untuk Honda itu. Ya kalau yang belakang untuk Honda biasanya dalam waktu 1 bulan olinya juga sudah rusak untuk yang belakang. Kita ngomong oli dalamnya suspensi ya. Taunya gimana? Taunya kalau lewat jalan keriting kecepatan tinggi jadi liar. Salah satu alasan banyak motor plat nomor belakangnya hilang itu ya karena suspensi suspensi bawaan motor Jepang, baik merek Honda ataupun Yamaha, itu kualitasnya sangat memprihatinkan. Karena kebetulan keduanya menggunakan merek Jepang yang sama ya, KYB ya. KYB nggak bisa disamakan dengan Kayaba. Jadi ya itu sih intinya. Tapi kalau untuk mereka yang suka kecepatan tinggi, ya jangan pakai ban empuk lah. Justru kalau kecepatannya tinggi sering lebih nyaman kalau tekanan anginnya pas, karena ya namanya kenyamanan itu bergantung nggak cuma kondisi jalan saja tapi juga kecepatan. Untuk kecepatan tinggi ya seringnya kondisi ban yang tekanannya pas itu yang lebih nyaman. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.